Sony ZV-E10 Mark II bakalan rilis di tahun 2024. Bakalan gokil sih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Fahrul Aziz Channel. Oke teman-teman, di video kali ini gue mau sedikit ngebahas tentang rumor yang sedang beredar di dunia fotografi, yaitu di kamera Sony ZV-E10 Mark II ya teman-teman. Jadi ada rumor yang beredar kalau misalnya Sony ZV-E10 Mark II ini bakalan rilis di tahun 2024. Katanya sih di bulan Agustus atau sebelum Agustus ya. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin dulu selamat tahun baru di tahun 2024 ini. Semoga kita bisa menjadi lebih baik, dan semoga di tahun 2024 ini apa yang kita inginkan bisa tercapai. Yang misal di tahun kemarin kita belum tercapai, di tahun 2024 ini kita bisa tercapai dan semakin lebih baik dari sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi Sony kan kalian tahu sendiri baru aja rilis di tahun kemarin 2023 di bulan Oktober itu baru rilis di Sony A6700, dimana speknya tuh menurut gua di seri APS-C ya, di sensor APS-C itu udah gokil banget ya. Ada AI-nya, udah 10 bit juga, jadi udah enak banget ketika kita ke color grading. Terus juga udah banyak banget lah yang sudah di-update ya di Sony A6700 itu ya, dari upgrade-nya dari A6600 juga, dan bisa setara di di A7 Mark III lah ya, bisa disebut kayak gitu. Tapi Sony mengeluarkan lagi nih, katanya rumornya di tahun 2024 ini bakalan rilis Sony ZV-E10 Mark II. Nah kalian tahu sendiri kan, Sony ZV-E10 yang Mark 1-nya aja menurut gue udah gokil banget gitu ya buat vlog ini, apalagi nanti di Mark II-nya bakalan kayak apa ya. Tapi gue udah baca juga sih di di satu website itu, katanya Sony ZV-E10 Mark II ini tuh sudah 26 megapiksel, terus juga udah ada AI-nya ya, prosesornya udah dilengkapi sama AI. Ada yang terbarunya lagi, kayak misalnya dari 4K-nya di 120 fps ya. Wah gila sih menurut gua, di 4K di 120 fps ya. Gimana ya, gue udah pakai Sony ZV-E10 yang Mark 1 aja di tahun 2022 sampai 2023. Menurut gue untuk vlogging itu udah enak, bener-bener enak banget teman-teman. Ini apalagi ada di ZV-E10 Mark II-nya ya, ini bakal lebih gokil lagi gitu ya dari kualitasnya. Memang sih kalau misalnya di Sony ZV-E10 ini kan yang Mark 1-nya itu belum ada di 4K-nya, nggak ada 60 fps, nggak ada 120-nya ya, cuman masih di 24 fps sampai 30 fps. Tapi nanti bakalan keluar lagi, ini bakalan setara dong ya dari A6700 itu. Dan gue lihat ya yang di website tersebut ya, rumornya gue lihat spesifikasinya hampir sama di A6700. Nah ini tuh maksudnya apa gitu ya, kan baru keluar kemarin di A6700, terus di 2024 dia keluarin lagi Sony ZV-E10 Mark II, dan spesifikasinya hampir sama seperti A6700. Menurut kalian kayak gimana guys nih? Sony mengeluarkan dari jangka waktu yang nggak begitu lama, dia mengeluarkan lagi yang speknya hampir sama, tapi harganya loh, ini harganya loh. A6700 itu kan kisaran harga 20 jutaan ya, tapi Sony ZV-E10 Mark II ini harganya cuma 12 jutaan, kisaran 12 juta lah ya. Menurut gue ini dengan harga 12 juta gitu ya, body only katanya ya, ini masih rumor juga. 12 juta udah mendapatkan spesifikasi yang menurut gua gokil ya. Gue juga lebih memilih pindah ke Sony ZV-E10 Mark II-nya daripada gua Sony ZV-E10 Mark 1-nya. Cuman ya Sony ZV-E10 Mark 1-nya aja dulu gue ngedapetin harga 11 juta, itu kit itu udah menurut gue udah enak banget untuk vlogging atau nggak buat nge-review, karena kecepatan autofocusnya yang cepet banget ya Sony ZV-E10 itu. Sekarang A6700 dengan harga 12 juta itu body only sudah bisa mendapatkan 4K-nya di 120 fps, dan warnanya itu sudah sampai 10 bit teman-teman. Jadi lebih enak untuk color grading. Gue sempet tergiur gitu ya, wah apakah gue nanti bakalan upgrade ke Sony ZV-E10 Mark II-nya ini, dan gue bakalan jual Sony ZV-E10 gue Mark 1 ini. Bener-bener gue bikin bingung gue, dan dengan harga segitu gue berani untuk pindah ke Sony ZV-E10 Mark II ini. Menurut kalian gimana nih? Buat teman-teman mungkin bimbang juga ya yang mau pindah ke Sony ZV-E10, ternyata di tahun 2024 ada pengeluaran Sony ZV-E10 Mark II-nya. Ya kalau menurut gue sih lebih baik menunggu ya, dengan budget segitu kalian menunggu aja Sony ZV-E10 Mark II ini. Karena ya menurut gue kalau misalnya
kita beli A6700 ya gitu ya, mungkin dari build quality, dari bentuk bodinya itu lebih besar ya. A6700 lebih apa ya, lebih profesional ya kelihatannya. Kalau Sony ZV-E10 Mark II ini dia kan kecil ya, tapi nggak tahu sih, belum tahu ya, masih rumor juga ya, mungkin ya nggak beda jauh sama Sony ZV-E10 Mark I-nya ya. Tapi kan di Sony ZV juga kan ada ngeluarin juga yang full frame-nya, itu di Sony ZV-A1 ya. A1 itu yang E1 itu udah full frame, dan itu juga udah bagus menurut gua, dan harganya memang harganya kisaran 30 jutaan kalau nggak salah ya. Tapi ya gimana lagi ya, sekarang tuh Sony bener-bener ngeluarin per tahunnya, hampir ngeluarin spesifikasi yang hampir sama dengan harganya yang berbeda. Menurut gue beda banget dan jauh teman-teman, kisaran dari 20 juta sampai jadi berapa, kisaran 12 juta ya. Lebih baik kita beli yang lebih murah tapi bisa menghasilkan video yang sama gitu ya menurut gue spesifikasinya. Nah tapi kembali lagi nih ke budget kalian. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya budgetnya ke Sony ZV Mark II nanti ya, kalian bisa membeli Sony ZV-E10 Mark I-nya. Udah cukup banget karena untuk vlogging, untuk review produk ini cocok banget ya. Kalian bisa lihat aja konten-konten gue itu menggunakan kamera Sony ZV-E10 gua dari 2022 awal sampai 2023 itu gue pakai Sony ZV-E10 semua, dari mulai ya POV gitu. POV itu gue kan ada yang Sony ZV juga gitu kan ya. Pokoknya buat video-video pokoknya rekomendasi banget selain A6400. Dan temen gue nanya ke temen gue yang user A6400 pun, ketika gue bilang rumornya Sony ZV-E10 Mark II ini bakalan keluar di tahun 2024, itu katanya sih pengen ganti juga sih daripada kita beli A6700, mungkin ya lebih mahal ya. Kalau misalnya kalian yang punya budget yang lebih sih ya oke aja. Tapi kalau misalnya kita nggak punya budget yang lebih, kita bisa membeli Sony ZV-E10 Mark II ini. Kita tinggal tunggu aja nih kapan rilisnya, dan gue juga belum tahu juga ini bentuknya seperti apa dan benernya spesifikasinya seperti apa. Ini baru rumor, dan semoga aja sih memang ya kalau misalnya keluar di Sony ZV-E10 ini yang Mark II ini lebih baik dan lebih gokil, tapi harganya yang apa ya, yang bisa kita jangkau, tidak terlalu mahal tapi dengan spesifikasinya lebih edan gitu ya, lebih edan dari Sony ZV-E10 Mark I ini. Beneran ini gue pakai 4K aja nge-recordnya udah cakep banget gitu, cakep banget. Terus juga ada stabilisernya tuh ya, mulai dari ada electrical stabilisernya, walaupun belum IBIS ya. Menurut gue di bodinya yang ringkas gitu ya, kalau di Sony ZV-E10 ini kan ringkas banget, kecil gitu ya, kecil. Terus juga dengan quality mic-nya juga udah enak gitu, nggak ada viewfinder. Ini diperuntukkan untuk kita membuat video ya, tapi tidak menutup kemungkinan kita tidak bisa menghasilkan foto yang bagus ya. Tidak ada viewfinder, itu kembali lagi ke kebutuhan. Kalau misalnya kalian pengen fotografi ya mungkin kalian bisa di A6700 atau nggak A6400, itu udah ada viewfindernya ya, yang biasanya pakai viewfinder. Tapi kalau misalnya mungkin yang biasa nggarap video ya, ini salah satu rekomendasi kamera yang murah tapi dengan spesifikasinya yang mantep banget. Ya gue udah lihat di YouTube juga, ternyata memang rumor juga tuh lagi rame juga ya, yang di tahun 2024 ini tuh keluar gitu ya, di antara bulan Agustus atau Juli lah ya katanya sih, itu baru katanya ya. Semoga aja kita menunggu aja nih gimana nih nanti keluar si Sony ZV-E10 Mark II ini, apakah benar atau cuma rumor aja ya. Jadi buat teman-teman gimana, buat teman-teman yang mungkin sekarang masih diambang kebingungan mau beli Sony ZV-E10 Mark II atau enggak di Sony A6700 dengan harga yang 20 juta. Tapi kalau misalnya di Sony ZV-E10 Mark II ini kalau jadi keluar itu harganya cuma 12 juta body only. Ya kalian bisa mengeteng aja nih lensanya, kalian bisa custom aja, kalian keinginan kalian, kebutuhan kalian, lensanya pakai yang kayak gimana. Dan katanya sih masih frame-nya itu sensornya masih APS-C katanya ya. Itu juga masih belum tahu dengan spesifikasi lengkapnya. Yang pasti tadi yang udah gue baca sih cuman 4K 120 fps, terus juga udah 10 bit ya, udah ada 10 bitnya gitu ya, sama S-Log-nya udah S-Log 3, udah samalah seperti Sony A6700 ya. Dan pesaingnya lagi misalnya di Sony ZV-E10 Mark II ini mungkin menyaingi A7 ya, A7 tapi kan bedanya full frame. A7 Mark III mungkin A3 lebih baik Sony ZV-E10 Mark II kalau gitu kan, karena Sony A7 Mark III ini udah ada IBIS tapi dia menang di full frame ya teman-teman. Kalau misalnya secara ininya sih menurut gua hampir sama aja sih, dan lebih kalau misalnya kita
kebutuhannya untuk vlogging, untuk review, lebih baik ini. Kalau misalnya pengen lebih ke profesional, ya mungkin itu ke A7 Mark III ya gitu, kalau misalnya kalian punya budgetnya. Dan harga A7 juga kayaknya udah turun juga sih karena keluar kamera-kamera terbarunya gitu ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan yang belum subscribe, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gua. See you next video, bye-bye.